Bismillahirrahmanirrahim. Kakoto koi kabalo. Kakoto koi kabalo. Koi kabalo. Jauhi nanti. Kakoto koi kabalo. Kabalo jauhi kalaku. Belalamu kita nak basuh. Sambutlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zulmun kafur. Fil ayatil ukhra fazkuruni azkurkum waskuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, sidang sholat subuh yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati pengurus, jajaran pengurus Masjid Syura Tengah Pasar Benai yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang-orang adat, kayu godang di tengah padang, daun ribu topik batu dua, batangnya godang topik pasandar, kulitnya muhi topik paselo. Itulah orang-orang di kampung. Yang berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah dalam hidup dan kehidupan kita yang masih berjalan, alhamdulillah subuh Sabtu kita masih beroleh nafas kehidupan, denyut jantung, kaki yang masih bisa melangkah menuju tempat sujud rumahnya Allah, Masjid Syura yang kita banggakan. Waktu subuh adalah waktu awal kehidupan manusia, dan sholat subuh adalah sholat yang sangat dibenci oleh orang-orang yang munafik. Tetapi kita alhamdulillah kita masih dapat menghadirkan diri kita karena memenuhi panggilan dan undangan Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di subuh Sabtu ini akan diberikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam yang kita persembahkan kepada Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita lantunkan, selawat yang kita ucapkan, akan membawa kita kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat atau bonus penambah dari amal-amal yang kita kerjakan.
Itulah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Hadirin wal hadirat, sidang sholat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia, subuh yang disiram oleh hujan yang begitu lebat. Alhamdulillah, Allah Maha Rahman dan Rahim. Menjelang masuk waktu subuh, Ia hentikan hujan karena hambanya ingin bersujud kepada-Nya. Mudah-mudahan pagi subuh ini memberikan rasa segar bugar kepada hamba-hamba yang sudah bersujud berpagi. Pada kesempatan ini setelah kami sebagai menyampaikan tausiah subuh. Tausiah artinya peringatan, memberikan peringatan, sinyal. Jadi memberi sinyal kepada penceramah sekaligus memberikan peringatan kepada yang hadir di subuh yang berbahagia ini. Dengan judul tausiah itu bersempena dengan atau bertepatan dengan milad ulang tahun Kabupaten Kuantan Sengingi yang ke-26 besok pagi itu ya, tanggal 2 Oktober 2025 dan tanggal miladnya adalah 12 Oktober 1999. Jadi lawan 26 tahun Kuantan Sengingi Ponggak sama pilih duduk sama roda dengan kabupaten lain seluruh Indonesia. Judulnya adalah bersyukur, beramal, dan berdoa. Mengapa dikaitkan dengan hari ulang tahun Kabupaten Kuantan Sengingi yang ke-26? Itu sebagai penduduk dan masyarakat negeri rantau Kuantan yang dahulunya tergabung di dalam Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah bergulirnya otonomi daerah yang dicanangkan oleh Presiden Habibie waktu itu, maka bermuncullah keinginan masyarakat di seluruh Indonesia untuk memekarkan atau membentuk kabupaten baru, tak terkecuali rantau Kuantan, Nagori Kurang Oso 22. Maka pada tanggal 7 dan 9 Juli tahun 1999, tokoh Kuantan Sengingi 70% yang berada di kota Pekanbaru dan tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh mahasiswa melaksanakan mubes, musyawarah besar, merencanakan membentuk Kabupaten Kuantan Sengingi. Maka mubes 2 hari siang dan malam tanpa istirahat hanya sebentar, yang dimokori oleh tokoh-tokoh putra-putra terbaik dari Kuantan Sengingi, mulai dari hulu Kuantan sampai ke Cerenti Hilir. Kita sebutkan orang-orang besar dari Benai, Dr. Haji Samataha, penjasa sangat besar dengan lahirnya Kuantan Sengingi. Ada Profesor Dr. Aswadi Rauf, dosen Universitas Indonesia. Ada Dr. Artitra Salam dari Cerenti, dan Bapak Haji Indrajudin dari Simalona. Bahkan seorang tokoh pemuda yang getol, Saudara Bumbita SP, dari tokoh pemuda. Kemudian seorang
mahasiswa yang vokal, yang berani berbicara. Saudara kita dari Banjarnegara bernama almarhum Apriani SP, dan banyak tokoh-tokoh lain yang diantaranya Profesor Dr. Suwandi MS bersama dosen-dosen lainnya yang tergabung di dalam Akademisi Kabupaten yang melakukan MUPES. Hasil MUPES yang 2 hari ini bergema sampai ke Istana Negara. Maka keluarlah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99 menyatakan bahwa daerah-daerah otonomi daerah baru, di antaranya Kuantan ini bersama dengan kabupaten lain yang ada di Jawa itu, di antaranya Palawan, Siak, Rohul, termasuk Dumai, Kota Dumai dan Kuantan ini resmi menjadi kabupaten baru tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 53. Prasasti peresmian ini ditekan langsung oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, Jenderal Purnawirawan Faisal Tanjung, melanjutkan tokoh terbesar Riau Sarwan Hamid. Kaum muslimin, mengapa kita ulang kaji ini? Sebagai masyarakat Kuantan sini kita berterima kasih, kita bersyukur dengan lahirnya kabupaten baru yang membawa nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat rantau Kuantan pada umumnya. Yang dahulu begitu ibu kota direngat, kalau urusan itu memakan waktu yang cukup panjang. Kadang-kadang malam di jalan, tidur di jalan, bahkan memakan biaya yang besar. Tapi dengan adanya otonomi kabupaten baru ini, dulu hitung jam dari dahulu, kini kedua hitungan menit. Apapun urusan kita bisa diselesaikan dengan secepatnya dan minim biaya yang dikeluarkan. Itu salah satu positif dan juga meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Dan itu rasakan bagaimana 26 tahun perjalanan Kabupaten Kuantan sini penuh dengan suka dan duka. Itulah biasa. Ada suka, ada suka. Untuk itu mari kita bersyukur dengan adanya negeri tempat kelahiran tanah tumpah darah kita bangga, kita bersyukur dengan adanya negeri yang disebut Kuantan sini. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat yang kita bacakan pada awal ceramah tadi, surat Ibrahim ayat 30 yang Allah katakan, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu minta. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sungguh manusia orang-orang yang sangat jauh dan sangat mengingkari akan nikmat-nikmat Allah. Ibrahim ayat 34. Jadi kalau salah satu nikmat yang diturunkan oleh Allah adalah masyarakat rantau Kuantan merdeka secara Kabupaten Kuantan sini, wajar kita bersyukur. Ya Pak, ada kita ngomong dingin ya, alhamdulillah. Kalau dingin tidak ya, ini kok aneh ya Pak ya. Kita lakukan tausiah itu, kemudian beramal. Sebagai masyarakat, sebagai manusia, kita dianjurkan beramal. Itu bahasa Arab, bahasa awamnya berbuat.
berkarya, bekerja, diamalkan, amal-amal sholat aja masuk amal itu umum, baik amal untuk akhirat itulah yang kita lakukan ibadah. Ada amalan bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing sebagai warga perlu kuatkan sih. Mari kita berbuat, mari kita berkarya sesuai dengan profesi kita sebagai masyarakat kuatkan sini. Apa karya kita? Ya apa kalau kita lakukanlah dengan sesungguh-sungguhnya. Seperti apa pesan-pesan orang-orang bodoh kita waktu mubes. Sewaktu terbentuknya kuatkan sini ada 3 pesan yang aku dapat. Yang pertama pesan dari Profesor Dr. Maswadi Rauf, putra terbaik kuatkan sini. Apa katanya? Berbuatlah pada saat kita bisa berbuat. Jangan berusaha berbuat pada saat kita tidak bisa lagi berbuat. Profesor Dr. Maswadi Rauf MA. Jadi beramallah selagi kita bisa beramal. Jangan beramal sewaktu tidak bisa lagi beramal. Apa artinya? Berbuatlah sewaktu kita masih hidup, punya kesempatan, punya waktu. Janganlah oke di kalau hukuman baru nak sholat, baru nak berbuat lapar dan laki cie ibu pula bininya lagi hijau baru tumbuh maka kiko alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan umur yang panjang. Mari kita berbuat untuk kepentingan keluarga, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan kemampuan itu masing-masing. Pesan yang kedua, selalulah menanam pohon supaya dapat dipetik dan dinikmati oleh anak cucu kemenangan. Dari Dr. Agus Arasiman Rabu, mantan Sekda Provinsi Riau, putra Basra. Jadi di seluruh menanam jangan saja baik. Apa arti menanam? Berbuat agar apa yang kita buat, apa yang kita karyakan, apa yang kita lakukan bisa dinikmati oleh anak-anak keturunan kita. Aku pesan dari Dr. Agus Arasiman Rabu. Kemudian pesan yang ketiga, jagalah kekompakan dan sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan anggota dewan. Dari Profesor Dr. Maswadi Rauf MA. Jadi Bersatu Nagori Maju moto kaulah samu bagayong kemudian samu bagala kapagkuy samu makan kanan karena datang samu minum air sabunjang berposi sa ciyong air. Itulah harapan tokoh-tokoh pejuang dan penerus dan pendiri Kabupaten Kuantan sini yang dapat kita masih banyak pesan-pesan lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan lahirnya Kuantan sini maka muncul visi-misi Kuantan sini waktu itu. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1929 dengan visi Kabupaten Kuantan sini adalah terwujudnya Kuantan sini yang berdaya saing, sejahtera, beradab, dan maju. Itulah visi misi awal berdirinya negeri Kabupaten Kuantan sini. Untuk itu mari kita renungkan sejauh mana yang telah kita sumpahkan untuk negeri itu. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan milad ke-26 Kuantan sini semakin jaya, siapapun pemimpinnya
kita berharap mereka bisa berdoa bersama-sama sehingga kemudian searah setuju. Yang terakhir, berdoa. Kita setelah kita bersyukur, kita disuruh beramal, bekerja, berbuat, dan doa kita pun harus diiringi dengan doa. Apa itu doa? Permohonan, curhat kepada Allah. Ad'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kita sebagai masyarakat keluarga sini, mari berdoa. Dengan milad yang ke-26, ulang tahun yang ke-26, mari kita berdoa. Semoga negeri tumpah darah, topeng itu hidup, topeng itu mencari makan. Siapa yang berdomisili di Kabupaten, mari berdoa untuk keselamatan negeri kita. Jauhkan segala fitnah, adu domba, ujar kebencian, jangan dipupuk. Kenapa? Kalau itu pupuk, akan terjadilah saling sengketa. Kalau di Facebook itu tak enak ujar kebencian jauh. Bermacam-macam adu domba yang dilakukan. Jangan kita terpancing oleh hal-hal itu yang membuat masyarakat kita pecah belah, cerai-berai, dan itu akan merugikan masa depan negeri kita. Maka berdoalah, ya Allah, jadikanlah baladun aminan, negeri yang aman sejahtera. Jadikanlah rantau-rantau sini negeri yang baladun thayyibatun waradun kafur. Di ujung ceramah saya menyampaikan kata-kata motivasi untuk kita sebagai kesimpulan ceramah itu pada itu. Selamat milad yang ke-26 kuatan sini. Semoga jaya untuk anak cucu kita di negeri tercinta. Kata motivasinya, bersyukur, beramal, dan berdoa. Syukur adalah hiasan jiwa, membuat hidup sederhana terasa nikmat dan indah. Rasa syukur menjaga hati dari keluh kesah dan menjaga hati dari putus asa. Maka beramallah meski skalanya kecil dan jumlahnya sedikit. Karena Allah mencintai amalan-amalan yang istiqomah, konsisten, terus menerus. Beramal tanpa doa adalah usaha tanpa arah. Berdoa tanpa amal adalah harapan tanpa tujuan. Ketika amalmu disertai doa dan syukur, hidupmu akan terasa penuh berkah. Allah akan menambah nikmat-nikmat bagi hambanya yang bersyukur, mengabulkan doa-doa yang disampaikan, dan mencintai amal-amal yang ikhlas. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman, penghubung hati yang lemah kepada Allah yang Maha Perkasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketenangan itu sering kali dapat bukan dari hal-hal yang besar, melainkan dari hati yang tahu cara bersyukur. Maka belajarlah melihat hidup dengan mata syukur. Nikmat yang kecil akan terasa besar, hati yang risau akan tenang, dan hidup yang sederhana akan terasa indah dan sejahtera. Mudah-mudahan dengan ceramah tausiah kita subuh hari ini akan memotivasi kita untuk bersyukur. Waskuruni azkurkum waskuruni wala ta'furun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadaku. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu engkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini mampu memotivasi kita untuk terus berbuat yang terbaik dan berkiprah di jalan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan terima kasih dan maaf yang sedalam-dalamnya atas perhatian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.